Bayangkan sebuah olahraga yang mampu menghentikan perang, menyatukan negara-negara, dan memicu euforia miliaran orang hanya dengan sebuah bola. Bagaimana sepak bola bisa menjadi olahraga nomor satu di dunia? Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. Tiongkok abad kedua SM punya permainan bernama Cuju, menggunakan bola kulit dan gawang kecil. Di Eropa abad pertengahan, masyarakat bermain mob football. Ratusan orang berlarian mengejar bola dari satu jalan ke jalan lain, seringkali tanpa aturan jelas. Meskipun kasar, permainan ini menunjukkan satu hal. Manusia sejak dulu suka bersaing dan mencetak gol. Pada abad ke-19, Inggris mulai menertibkan permainan liar ini. Sekolah-sekolah elit Inggris membuat aturan tertulis pertama. Tahun 1863, berdirilah Football Association, FA, titik kelahiran sepak bola modern. Aturan tentang offside, ukuran lapangan, hingga bentuk gawang mulai ditetapkan. Inilah momen ketika sepak bola berhenti menjadi kekacauan dan berubah menjadi permainan yang elegan. Ketika kerajaan Inggris memperluas wilayahnya, mereka membawa sepak bola ke Asia, Afrika, dan Amerika. Para pekerja, pelaut, dan tentara memperkenalkan sepak bola ke berbagai pelabuhan dunia. Negara-negara baru cepat jatuh cinta karena olahraga ini murah, simpel, dan bisa dimainkan di mana saja. Tahun 1904, FIFA berdiri. Tahun 1930, Uruguay menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama, dan dunia mulai melihat kekuatan sepak bola sebagai kompetisi antar benua. Sejak itu, Piala Dunia bukan lagi sekedar pertandingan, tetapi ajang kebanggaan nasional. Setiap 4 tahun, dunia berhenti sejenak. Satu bola, 2 tim, miliaran mata menunggu sejarah lahir. Sebuah ajang yang mempersatukan miliaran jiwa. Sebuah panggung di mana legenda dilahirkan. Sebuah trofi yang menjadi impian tertinggi setiap anak yang pernah menendang bola. Ini adalah Piala Dunia FIFA. Sejarahnya adalah cerita tentang ambisi, air mata, kejayaan, dan keajaiban. Semuanya berawal dari visi satu orang, Jules Rimet, Presiden FIFA. Di tengah gegap gempita Olimpiade, ia punya mimpi untuk menciptakan turnamen sepak bola tersendiri yang benar-benar independen. Pada tahun 1930, mimpi itu menjadi kenyataan. Uruguay, sang juara Olimpiade 2 kali beruntun, ditunjuk sebagai tuan rumah pertama. Perjalanan epik pun dimulai. Bayangkan, perjalanan menuju Uruguay kala itu memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut. Hanya 13 tim yang berpartisipasi. Dan di final yang bersejarah, tuan rumah Uruguay mengalahkan sang tetangga Argentina dengan skor 4-2, menjadi nama pertama yang terukir pada trofi yang kita kenal sebagai Jules Rimet Trophy. Piala Dunia kemudian sempat terhenti oleh Perang Dunia Kedua, menjadikan trofi tersebut harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur untuk menghindari penjajah Nazi. Pasca perang, pesta sepak bola kembali digelar. Brazil membangun Maracanã, stadion termegah saat itu, untuk Piala Dunia 1950. Namun, yang terjadi adalah tragedi nasional, Maracanazo. Uruguay mengalahkan Brazil di depan 200.000 supporter mereka, sebuah kejutan paling memilukan dalam sejarah. Namun, dari puing-puing kepedihan itu, lahir sebuah legenda, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Di usia 17 tahun, ia membawa Brazil menari-nari di Piala Dunia 1958 di Swedia, memenangkan gelar pertama mereka dan memperkenalkan samba kepada dunia. Brazil berhasil memenangkan trofi Jules Rimet untuk selamanya setelah meraih gelar ketiga pada 1970. Namun sayangnya, trofi legendaris itu justru dicuri dan tidak pernah ditemukan lagi. Sejak 1974,
dunia diperkenalkan pada trofi baru yang kita kenal sekarang, FIFA World Cup Trophy. Era ini juga menyaksikan revolusi taktik total football dari Belanda, meski akhirnya takluk oleh tekad baja Jerman Barat, pimpinan Franz Beckenbauer. Jika Pele adalah sang raja, maka Diego Armando Maradona adalah sang dewa. Piala Dunia 1986 adalah panggungnya. Dalam satu pertandingan yang syarat politik melawan Inggris, ia menciptakan 2 gol paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah. Satu dengan tangan Tuhan, dan satu lagi dengan dribbling murni terhebat sepanjang masa, mengalahkan hampir seluruh pemain Inggris. Itu adalah turnamen milik satu orang, yang dengan genialitasnya membawa Argentina menuju puncak. Piala Dunia memasuki era modern dengan warna-warna baru. Brasil kembali dengan Ronaldo yang fenomenal. Prancis menang di rumah sendiri dengan Zidane yang anggun, meski akhir karirnya diwarnai kartu merah yang tragis. Spanyol memperkenalkan tiki-taka yang memesona dan mendominasi dunia. Lalu datanglah sang mega bintang, Lionel Messi, yang begitu dekat dengan impiannya di Brasil 2014, sebelum ditumbangkan oleh Mario Götze di detik-detik akhir perpanjangan waktu. Jerman menjadi raja dunia untuk keempat kalinya. Dan di Rusia 2018, Prancis muda yang energik kembali berjaya. Dan kemudian datanglah Qatar 2022, sebuah final yang tidak tertandingi dalam drama dan intensitasnya. Dua legenda, Lionel Messi dan Kylian Mbappe, bertarung habis-habisan. Prancis bangkit dari kematian, memaksakan berpanjangan waktu dengan hat-trick Mbappe. Tapi malam itu adalah takdir Messi untuk akhirnya menyentuh piala yang telah lama dikejarnya. Sebuah akhir dongeng yang perfect untuk salah satu pemain terhebat sepanjang masa, mengukuhkan statusnya di antara para dewa sepak bola. Berikut daftar juara, runner-up, serta tuan rumah FIFA World Cup dari tahun ke tahun. Dari 13 tim di Montevideo menjadi 32 tim di berbagai penjuru dunia, dan akan meluas menjadi 48 tim. Dari Pele ke Maradona, dari Zidane ke Messi, setiap 4 tahun, Piala Dunia bukan sekedar tentang siapa yang juara. Ini adalah tentang harapan yang menyala, tentang kebanggaan nasional, tentang momen-momen yang mengukir kenangan abadi dalam hati kita. Ini adalah bukti bahwa sepak bola lebih dari sekedar permainan. Ini adalah bahasa universal yang kita semua pahami. Ini adalah the greatest show on earth. Di dunia yang sering terpecah, sepak bola menjadi pengingat bahwa manusia selalu butuh sesuatu untuk dirayakan bersama. Dan selama masih ada bola yang bergulir, akan selalu ada cerita yang tercipta.